Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Dengan tangan terbuka. Tahun baru kali ini kita tidak bisa jabat tangan karena harus jaga jarak. Tapi kita bisa memberi salam dengan cara baru, dengan gaya baru yang penuh makna, yakni dengan tangan terbuka. Tadi pagi saya bertanya kepada teman saya, seorang bidan, mengapa ketika seseorang lahir tangannya selalu terkepal? Dan sang bidan berkata, mungkin karena dingin, mungkin juga karena takut akan dunia baru. Selama ini dia damai, tentram bersama ibunya. Tapi katanya, pelan-pelan ia akan mulai belajar membuka tangannya, mengulurkan tangannya. Dan selanjutnya tangannya akan selalu mudah terbuka. Saudara-saudari, tangan terbuka, tangan terulur bagi saya adalah sikap liturgis, sikap pribadi kita yang paling pantas di awal tahun baru 2021 ini. Tangan terbuka adalah tangan Tuhan yang terbuka memberi berkat, mengalirkan rahmat, yang terbuka, terulur, menyambut kita satu persatu, yang membelai kita, yang matanya masih basah oleh air mata, yang menepuk-nepuk memberi semangat pada kita yang letih, lesu, lemah, dan layu. Tangan Tuhan yang terbuka, yang mengalirkan spirit, semangat, agar kita melangkah gagah dan megah. Tangan terbuka adalah tangan kita di awal tahun ini yang berisi segala bayangan, pikiran, perasaan, harapan, keinginan, bahkan iman kita pada Tuhan di awal tahun yang baru ini. Kita datang pagi ini dengan tangan terbuka, mengungkapkan rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Tuhan.
Kita sadar kita telah menerima banyak, lebih daripada yang kita doakan tiap hari. Berilah kami rejeki pada hari ini. Kasih, sukacita, support, perhatian, kesetiaan Tuhan maupun orang banyak. Kita telah diperlakukan dengan baik, diayomi seperti kepada umat Galatia. Santo Paulus katakan, kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, kepada siapa Allah memberikan roh putranya. Allah memperlakukan kita dengan tangan terbuka sebagai anak-anaknya. Bacaan Injil mengatakan bahwa nama anak yang diberikan Allah kepada kita itu adalah Yesus. Artinya Allah yang menyelamatkan. Benar sekali, Allah berada untuk kita sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang berada untuk kita, Allah yang care, yang peduli. Bukan hanya sekedar berada di samping, tetapi yang berbuat, yang bertindak, apapun juga demi kepentingan kita. Maka kita bisa melihat tahun 2020 yang lewat sebagai pemberian Tuhan dari tangan Tuhan yang terbuka. Dengan tangan terbuka ini tadi malam kita sudah menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Tangan terbuka adalah ungkapan bahwa kita juga tidak mau berpegang, memegang atau melekat pada apa saja yang telah terjadi di masa lampau. Kita tidak mau melekat dan terpaku mati. Tangan terbuka adalah ikhlas melepaskan segala pengalaman negatif masa lampau, kesalahan, dosa, error, kebodohan, kesalahan sikap dan pandangan, kekeliruan dalam pilihan dan keputusan. Kita mau melepaskan luka, sakit, trauma, kecewa, bahkan air mata. Tangan terbuka kita juga mau melepaskan segala pengalaman positif di masa lampau, keberhasilan, berkat, kegembiraan, keberuntungan, prestasi, happy moments, sweet memories. Mengapa? Supaya kita dapat memasuki tahun baru dengan real, dengan konkret, dengan nyata, menghadapi dan mulai mengisinya sambil memandang Tuhan, berpegang pada Tuhan dengan iman dan percaya kepadanya. Bacaan pertama kitab Bilangan tadi, Tuhan memberitahukan kepada Musa bagaimana Tuhan memberkati umatnya. Kita tahu dalam ibadat Yahudi, setiap hari Imam Agung memasuki ruang Maha Kudus. Dan 2 kali sehari dia menyalakan api ukupan dan mendupai ruang Maha Kudus. Dan setiap hari Imam Agung ini akan keluar, lalu memberikan berkat kepada umat yang hadir dengan kata-kata tadi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberimu damai sejahtera. Hari ini, di awal tahun ini, Tuhan sendiri keluar memberkati kita dengan cara yang sama. Dia memandang kita. Dia mengarahkan wajahnya kepada kita. Dia menghadap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bayangkan sejenak. Tuhan keluar menemui kita, menjumpai kita, memandang kita. Memangnya siapa kita ini? Bukan main. Dan itulah yang Tuhan buat di awal tahun ini dan selama tahun ini. Itulah yang Tuhan akan lakukan. Kendati kita belum tahu apa yang akan terjadi tahun ini, apa yang Tuhan minta dari kita, tapi dengan tangan terbuka kita katakan siap menerima kehendak Allah. Tangan terbuka tanda kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang baik, dan kita juga akan menjawab, ya, terima kasih Bapa. Hari ini oleh gereja dirayakan sebagai Pesta Maria Bunda Allah.
kita memandang Maria di kandang yang hina. Dengan tangannya yang terbuka, yang menerima kehendak Tuhan bagaikan hamba. Maria menjadi bunda Allah, bukan untuk duduk di tahta dan menerima pujian dan hormat. Ia menjadi bunda seperti seorang anak manusia yang melahirkan, yang mengalami sakit bersalin, yang memelihara, merasakan duka, sendiri mengalirkan air mata, tubuhnya juga pucat dan gemetar, mengalami tantangan-tantangan hidup. Tapi dia tidak kehilangan iman dengan tangan terbuka pada Tuhan. Tangan terbuka Maria adalah juga simbol ia tidak memiliki sendiri anak itu, tetapi ia siap untuk satu saat mengizinkan anak itu pergi sesuai kehendak Bapa Tuhannya. Bahkan juga Maria harus ikhlas melepaskannya, memanggul salib dan menatapnya disalibkan di Golgota. Ini adalah juga harus menjadi sikap setiap ibu dan setiap umat beriman untuk mengizinkan kehendak Tuhan terjadi, untuk tidak menahan, untuk tidak posesif, tetapi let go and let God. Tangan Maria yang terbuka adalah tangan yang bersyukur dan berterima kasih, yang memuji dan mengagungkan Tuhan. Magnificat anima mea Domino, atas hal-hal besar yang Tuhan lakukan padanya. Saudara-saudariku, tangan terbuka Maria adalah tangan yang mempersembahkan Yesus di bait Allah. Adalah tangan yang membawa dan memberikan Yesus kepada para gembala. Adalah tangan yang memperkenalkan Yesus kepada 3 raja yang datang. Tangan Maria adalah tangan yang memberi, tangan yang berbagi, tangan yang terulur. Tangan terbuka adalah tanda kita siap share dengan orang lain. To give, not to have. Tangan terbuka adalah simbol kerendahan hati, solidaritas, kemurahan dengan yang lain, tanda siap menolong, siap bahwa orang lain juga mengambil, menerima sesuatu dari kita. 1 Januari adalah juga hari doa bagi perdamaian dunia. Perdamaian dunia, perdamaian dalam keluarga, dalam komunitas, dalam paroki hanya terjadi jika ada tangan terbuka. Terbuka pada Tuhan sebagai anak-anak Allah, terbuka pada sesama untuk memberi dan juga rela menerima. Dalam tangan terbuka ada iman dan kepercayaan. Ada serah diri kepada Tuhan, ada ucapan syukur dan terima kasih, ada kemurahan dan solidaritas, ada take and give. Selamat tahun baru dengan tangan terbuka. Amin.